Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Widyastuti, nomor NIM 172111089 akan menjelaskan tentang konsultasi hukum ekonomi syariah. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian istisna. Istisna itu seperti apa sih? Istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan. Jadi dipesan pembuatan barang berdasarkan persyaratan dan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria ini berdasarkan dengan kriteria yang diinginkan oleh pembelinya. Kemudian sedangkan pola pembayarannya itu juga sesuai kesepakatan. Kesepakatan ini bisa dibayar di muka atau dibayar setelah pemesanan itu datang. Kemudian bagaimana sih contoh skema dari pemesanan secara istisna tersebut? Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan seorang nasabah itu memesan barang kepada bank syariah. Kemudian bank syariah itu memesankan kepada supplier atau produsen. Kemudian nasabah tersebut membayar dengan cicilan atau memang dengan tunai kepada bank. Kemudian bank tersebut akan memberikan kepada supplier. Kemudian barang supplier ini diberikan kepada nasabah. Kemudian menurut Islam akad istisna itu seperti apa sih? Apakah diperbolehkan? Nah, menurut Islam akad istisna itu sangat diperbolehkan, bahkan diperkenankan. Bahkan zaman Nabi pun, Nabi juga pernah memesan kepada suatu produsen, yaitu memesan mimbar dan cincin. Tapi ini tuh untuk keberkahan atau kemanfaatan untuk umat atau masyarakat. Jadi tidak dipermasalahkan dalam Islam. Selagi itu akadnya suka sama suka, saling ridho, maka akad apapun itu dapat digunakan. Kemudian dalam di Indonesia, apakah ada payung hukumnya mengenai akad istisna? Ya, tentunya ada, sudah ada payung hukumnya, yaitu dalam fatwa DSN MUI nomor 6/6/6/2000 tentang jual beli istisna. Kemudian fatwa nomor 22/DSN MUI-3/2002 tentang jual beli istisna paralel. Kemudian standar syariah internasional AAOISI nomor 11 dan keputusan nomor 65 tentang fikih OKI tentang istisna dan istisna paralel telah menjelaskan kaidah-kaidah umum tentang istisna. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan umumnya, yaitu yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaat. Kemudian pembayaran pun dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli, atau antara pemesan dan yang dipesan. Kemudian pembayaran juga tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Jadi misalkan si produsen tersebut memiliki utang kepada pemesan, kemudian pemesan tersebut memesan barang kepada produsen guna untuk melunasi supaya utang produsen tersebut lunas, maka itu tidak boleh. Dibolehkan itu apabila si pemesan tersebut juga memberikan alat bayar berupa uang, manfaat, atau barang kepada produsen. Kemudian ketentuan yang kedua, yaitu barang yang dipesan itu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui, dan harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Jadi tidak ada horor atau ketidakjelasan antara barang yang dipesan.
Lalu penyerahannya pun dilakukan kemudian. Selain itu, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan pada ketentuan yang ketiga, yaitu pembeli atau mustahni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Di sini tidak boleh menjualnya itu artinya apabila belum menjadi hak milik atau belum datang di tangan pemesan, maka pemesan tidak boleh menjualnya kembali karena itu belum merupakan haknya. Kemudian ketentuan yang berikutnya yaitu apabila jika lembaga keuangan syariah atau LKS melakukan transaksi istisna untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, ia dapat melakukan istisna lagi dengan pihak lain pada objek yang sama. Akan tetapi istisna pertama itu tidak boleh bergantung mu'allaq pada istisna yang kedua. Kemudian LKS selaku mustahni tidak diperkenankan untuk memungut margin, yaitu margin during construction atau MDC dari nasabah atau syahni. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Semua rukun dan syarat yang berlaku akad istisna yaitu dalam fatwa DSN MUI nomor 6 garing DSN MUI garing 4 garing 2000 berlaku pula dalam istisna paralel. Kemudian ketentuan yang keempat yaitu keputusan lembaga fikih OKI nomor 65 tentang akad istisna itu melengkapi ketentuan di atas bahwa melihat peran akad istisna yang strategis terhadap pertumbuhan industri ekonomi syariah, maka memutuskan poin-poin sebagai berikut. Yaitu yang pertama, bahwa akad istisna atau transaksi yang terkait dengan pekerjaan barang atau pemesanan barang ini itu mengikat bagi kedua belah pihak antara pemesan dan produsen. Kemudian setiap akad istisna harus memiliki syarat-syarat, di antaranya barang yang dipesan itu harus jelas, spesifikasinya itu harus jelas, tidak boleh gharar. Kemudian waktu pengerjaannya pun juga ditentukan, misalkan 1 bulan jadi, 2 bulan jadi, atau dengan ketentuan yang lainnya. Kemudian dalam akad istisna ini harga itu boleh tidak tunai atau dibayar kemudian setelah barang tersebut jadi dan dikirimkan kepada pemesan. Dalam akad istisna itu boleh dibuat apabila misalkan produsen tersebut telat untuk target pemesanan, misalkan target pemesanan tanggal 1, kemudian tanggal 1 tersebut itu belum juga dikirimkan, maka dapat dikenakan denda. Ini cukup sekian penjelasan dari saya tentang akad istisna, yaitu tentang hukum ekonomi syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.